Kalau menurut saya ya, jadi sebenarnya ini Gen Z sebenarnya bisa ya. Jadi kan kita dituntut untuk terus belajar, ya. Jadi mungkin percontohan saja diri saya sendiri ya. Jadi saya untuk belajar parenting itu enggak nunggu nikah dulu, ya, atau enggak nunggu punya anak dulu, baru belajar. Tapi betul-betul saya dari masa jomblo, ya, itu saya sudah belajar tentang parenting dan saya sangat senang. Apa pemicunya? Gitu. Kenapa tertarik? Nah, kenapa saya tertarik? Karena gini, saya melihat banyak di sekitar kita ya, anak-anak yang salah didik. Ya. Apalagi tumbuh di daerah yang keras ya. Daerah tempat tinggal saya itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Jumpa lagi kita di podcast Khair Project. Ya, seperti biasa saya ditemani dengan teman-teman yang luar biasa, yang punya pengalaman dan banyak ilmu tentunya. Dan pada segmen bedah buku, pada episode hari ini kita akan membedah buku. Bisa saya pinjam? Ya, buku Fatherman. Ya, buku parenting tentang menjadi seorang ayah. Dan kebetulan tamu kita pada episode ini adalah seorang bapak yang tentunya punya pengalaman sehari-hari sebagai seorang bapak. Ya, saya perkenalkan bintang tamu utama kita, Kak Adnan. Dan di sebelahnya ada Kak Andika. Ya, calon bapak juga ya. Calon bapak. Ya, buku ini tentunya adalah buku yang luar biasa yang akan langsung dibedah oleh dua pemateri kita. Dan saya silahkan kepada Kak Aswad. Masya Allah. Sebagai yang tadi sudah mendaftar untuk pertanyaan pertama. Saya persilahkan. Baik, berhubung narasumber kita luar biasa, saya akan bertanya secara langsung dari Kak Adnan dulu deh. Bagaimana pandangan Kak Adnan terkait buku Fatherman edisi pertama ini, karya Benri, setelah membaca full satu buku ini? Iya. Oke, baik ya. Fun fact-nya dulu ya. Fun fact. Ini adalah buku parenting pertama yang saya baca. Ya, insyaallah. Dan saya langsung terkejut. Jadi sebelumnya kan memang saya suka terkait dunia parenting ya, gitu. Tapi kalau untuk membaca itu belum dapat buku yang Kak Adnan suka baca buku ini setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Oh, berarti tertarik sebelum menikah ya? Merencanakan gitu ya. Luar Sudah biasa. membayangkan jadi bapak. Saya sangat suka sekali belajar tentang parenting. Sebelumnya mungkin dari konten-konten. Iya, dari konten sosmed apa. Mempersiapkan diri juga ya. Nah, kalau untuk buku ini memang buku pertama. Dan tau nggak, ini 1 hari loh saya habiskan. Wow. Saking menariknya buku itu. Saking menariknya. Saya 1 bulan. 1 bulan. Sama ya. Sama. 1 hari, betul. Ini kalau nggak ada waktu sholat, itu saya lanjut terus sampai habis. Tapi karena sholat ya, jadi sholat dulu deh. Gitu ya. Saking ringan, saking menariknya. Berarti buku ini cukup menarik ya bagi Kak Adnan. Nah, kita lanjut di bab pertama. Bukan sembarang lelaki, langkah awal menjadi seorang ayah. Nah, di sini ada pertanyaan menarik di dalam buku ini juga. Apa tolak ukur paling cocok untuk menilai tingkat kelaki-lakian seseorang? Apakah harus sispek atau kebal peluru? Apa tolak ukurnya? Jangan sampai misdefinisi ini. Betul sekali ya. Kan kalau selama ini kan kalau laki-laki itu yang postur tubuhnya bagus. Nah, itu disebut laki-laki sejati gitu ya. Tapi ternyata kalau di buku ini laki-laki sejati itu diukur dari sikapnya. Dewasa. Sikapnya sebagai seorang laki-laki. Gitu. Karena ada orang yang dia punya postur tubuh yang hebat, yang besar, tapi ternyata lembek. Ya, atau mungkin suka baperan ya, atau mungkin kurang bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Jadi memang kalau kita mau lihat ukurannya itu memang harus dari sikapnya. Gitu. Ya. Itu dari buku ini saya. Iya. Kalau teman-teman yang lain dari perspektif Islam, itu idealnya laki-laki bagaimana? Apakah ada hadis-hadis tertentu mengenai
laki-laki. Laki-laki. Kalau Ya. pembahasan dewasa itu yang tadi sampaikan oleh Kak Adnan terkait sikap ya. Jadi kalau dewasa itu dalam Islam itu dia tidak diukur dari usia. Kan usia itu kan sunatullah ya. Ya. Orang dari bayi sampai kemudian jadi anak-anak, lalu kemudian jadi orang tua, kakek, nenek gitu ya. Jadi itu hanya sebatas perubahan usia saja. Tapi belum tentu yang berubah itu adalah sikapnya tadi yang disebutkan oleh Kak Adnan, atau dalam hal ini dewasa. Jadi dewasa itu tidak dipengaruhi oleh usia, tapi dia dipengaruhi oleh itu tadi kalau dalam Islam, yakni ada dua hal gitu, yakni adalah pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah. Gitu kan. Iya, biasa ada konten-konten dia membedakan dewasa usia dengan dewasa pemikiran, begitu. Nah, Ya. kalau Oke. oh silakan Kak. Ya, soal sikap tadi, kalau tadi dikatakan bahwa laki-laki itu tergantung pada dinilai dari sikapnya. Sikap yang seperti apa yang seharusnya dimiliki laki-laki? Nah, sebenarnya kalau kita ya sebagai seorang muslim ya, Ya. memang kan harus kita rujukannya ke Al-Quran ya, ke hadis dan sebagainya. Nah, saya teringat ya, untuk ketika kita mau melihat seorang laki-laki, ada dalilnya ya, di surah Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Nah, apa artinya? Ah, Rijal apa ini? Ada di bawah sini. Rijal kita ya. Laki. Oh iya, laki. Para Rijal laki. ini ya. Rijal itu laki-laki. Nah, Ganteng. qawwamuna itu diartikan kayak melindungi atau bertanggung jawab atau mengatur atau mengurusi Ya. kayak gitu, atau memimpin. Nah, ada nisa kepada Wanita. perempuan Ya. ya, atau mungkin dalam hal ini istri-istri kita seperti itu. Gitu. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa ya sebenarnya kita lelaki sejati itu al-qawwam. Nah, qawwam ya. Jadi istilahnya kita harus bertanggung jawab, kita tugasnya mengurusi, mengatur, dan banyak lagi deh. Seperti itu. Gitu. Kalau definisinya ya, kalau dalam Iya, apalagi kan kalau laki-laki itu kan dia kebanyakan itu di luar sebagai pencari nafkah dan aktivitasnya itu lebih banyak di luar. Sedangkan kalau perempuan kan dalam Islam itu dia diminta untuk lebih banyak di dalam rumah sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya. Iya, Gitu. Jadi, Berarti ibu ayah punya peran yang berbeda ya, begitu. ya betul sekali. Ya, cuma masalahnya kan begini, kalau di masyarakat ya, ada sebagian bapak yang karena tadi ada pembagian tugas ya, laki-laki itu tugasnya di luar cari nafkah, ibu-ibu di dalam rumah mengurus rumah. Nah, kadang di sini terjadi karena pembagian tanggung jawab seperti itu, udah deh yang dalam rumah jangan saya urusi gitu. Laki-laki itu saya tidak mau pusingnya gituan. Ya itu urusan perempuan. Ya, ketika laki-laki sudah cari nafkah terus sampai di rumah akhirnya menuntut haknya ada tanda kutip. Padahal kan juga perempuan juga mungkin lagi capek. Nah, kalau pengaturan seperti itu kira-kira Kadnan bagaimana menyikapinya atau mengaturnya menurut dalam keseharian? Kan sebenarnya gini, stigma yang beredar di dalam masyarakat itu kan adanya dikotomi peran ya dalam sebuah keluarga. Jadi ayah tugasnya ini khusus, ibu tugasnya ini khusus juga. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya, contohnya mungkin yang kita biasa dapatkan, laki-laki itu atau ayah tugasnya di luar mencari nafkah. Nah itu saja, cari uang ya, penghasilan dan sebagainya. Nah kalau ibu tugasnya di mana? Di rumah, urus rumah, urus anak, ya itu saja. Ya meskipun ada bisnis yang sudah bisa jalan dari rumah, tidak harus keluar rumah. Biarpun bisa juga kerja di rumah gitu ya. Nah dari situ sebenarnya dampaknya bahaya, ya. Di situ akan membuat kita sebagai seorang ayah merasa tidak ada tanggung jawab untuk anak, karena itu urusan ibu. Ya. Jadi anak tanpa sosok ayah itu seperti kayak kita akan melahirkan generasi masa depan yang rusak, gitu ya. Nah makanya pernah dengar nggak fatherless? Pernah. Gitu. Kurang ayah. Ini artinya kebalikan dari fatherman ya.
Iya, betul sekali, fatherman. Nah, kalau fatherless kan father ayah ya, less kurang. Tapi bukan kurang ayah ya, kurang kehadiran. kurang kehadirannya atau kurang perannya gitu. Oh iya. Nah, itu makanya katanya di Indonesia itu dia masuk di dunia ya, dia masuk 3 tertinggi fatherless. Wah, tinggi banget Urutan tuh, Kak. ketiga. Gitu. Oh, Gitu. saking apa namanya Gawatnya ya. ya kita iya. peran dari Ayo. ayah gitu. Itu sangat penting. Iya. Menurut Kak Adnan, seberapa penting pembahasan terkait ayah di zaman sekarang ini? Apakah penting sekali atau cukup nonton tutorial YouTube saja? Atau harus hatam Kalau sebelum menjadi menikah? ayah, Iya. Sebelum menikah harus hatam. Dimana pemikiran Barat child free itu sangat beredar di Indonesia. Iya, betul. Iya. Nah, sebenarnya ini berhubungan dengan sebenarnya apa sih tugas seorang ayah? Maksudnya dia berperan sebagai apa ya dalam rumah tangga gitu, dalam apa namanya ketika dia sudah punya anak. Iya. Nah, kalau kita bisa ibaratkan ya, seorang ayah itu dia kepala sekolah. Nah, kalau kita bisa analogikan di sekolah ya. Nah, dan ibu sebagai apa? Itu sebagai madrasah atau sebagai guru. Iya, Cikgu. Bayangkan kalau seorang guru ya mengajar tapi nggak tahu ini tujuannya untuk apa. Ya, betul. Ini mau diapakan ini murid-muridnya? Dalam sekali. Apa tujuannya sih sebenarnya gitu? Sekedar hadir saja. Nah, hadir saja, didik saja, tapi tidak ada tujuannya. Nah, disitulah peran kepala sekolah Iya. memberikan arah ya, bagaimana ini dididik. Semacam membuat program begitu. Iya betul, visi dan misinya itu harus dari ayah. Jadi kalau ketika ayah tidak ada, fatherless gitu, ya sudah rusak. Libur. Ya, libur. Iya betul. Kalau sekolah itu libur ya. Akhirnya kemana-mana anaknya. Iya. Nggak jelas. Jadi jangan jadi donatur saja bagi ayah, tapi juga harus jadi eksekutor. Iya betul. Jadi di sekolah itu kan biasa ada donatur ya. Iya. Jadi ayah itu bukan donatur, tapi harusnya jadi kepala sekolah. Gitu. Betul. Cuma memang sekarang ya, kalau fenomena sekarang ya, apalagi yang kalau Gen Z mungkin belum masuk fase menikah kalau tahun sekarang ya. Mungkin millennials ya. Kalau millennials masuk di tahun sekarang kayaknya sudah rata-rata sudah bapak-bapak. Masa senyum-senyum. Insya Allah. Gitu ya. Saya akan menyusul beliau-beliau para suhu saya. Ya di situ tadi ada mungkin kurang ilmu mungkin ya untuk memahami itu tugas dia sebagai seorang ayah. Makanya tadi paham soal child free itu menjadi merebak ya, atau digandrungi oleh anak muda. Tidak mau punya anak karena katanya tanggung jawabnya kan banyak. Hidup kita belum beres begitu, mau ambil tanggung jawab mengambil anaknya orang, dinikahi, kemudian berkeluarga, mereka belum siap secara mental. Kalau menurut Katnan ini pengaruh apa sebenarnya? Child free ini kenapa jadi diterima? Iya. Kalau menurut saya ya, jadi sebenarnya ini Gen Z sebenarnya bisa ya. Jadi kan kita dituntut untuk terus belajar, ya. Jadi mungkin percontohan saja diri saya sendiri ya. Jadi saya untuk belajar parenting itu enggak nunggu nikah dulu, ya, atau enggak nunggu punya anak dulu, baru belajar. Tapi betul-betul saya dari masa jomblo, ya, itu saya sudah belajar tentang parenting dan saya sangat senang. Apa pemicunya? Gitu. Kenapa tertarik? Nah, kenapa saya tertarik? Karena gini, saya melihat banyak di sekitar kita ya, anak-anak yang salah didik. Ya. Apalagi tumbuh di daerah yang keras ya. Daerah tempat tinggal saya itu di Kandea ya. juga apa ya? Ekstrim. Ya, ekstrim itu juga ya. Nah, di situ saya lihat banyak sekali anak yang pergaulannya tidak baik. Itu bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua dan bagaimana dia di sekolah berteman dan sebagainya. Nah, dari situ saya pikir dari situ timbul ya semangat saya bahwa saya tidak mau mendidik anak yang seperti itu. Ya, saya tidak mau punya anak nanti sikapnya seperti itu. Yeah, makanya
kalau saya belajar parenting, nah itu saya bisa memastikan bahwa anak saya nanti itu tidak akan salah pergaulan, tidak akan salah didik. Ya, jadi istilahnya kayak lebih ke ini sih. Saya mau mewujudkan idealis saya. Iya, Ya. keluarga yang ideal ya. Iya, Gitu. idealis saya. Jadi makanya saya harus belajar parenting dan saya bisa Iya. apply di anak saya gitu. Gitu. Oke. Luar biasa. Ya, kalau kita mungkin karena beliau memang tempat tinggalnya ekstrim ya. Baru-baru ini juga kan sering lah di situ, hampir tiap bulan mungkin ya kondisi Iya. tawuran antar geng di situ dan banyak kenakalan remaja. Sekali banyak. Itu bisa memicu. Nah, memang karena ada kalau saya sih melihat ya, karena Kak Adnan ini punya kesadaran. Beliau dalam di kondisi yang gelap itu beliau adalah titik cahaya guys, yang tersadarkan bahwa ini masa gini terus ya, masa generasi saya nanti gitu. Nah, yang masalah di anak muda sekarang mungkin ya, karena mereka tidak menyadari itu bahwa itu rusak gitu, kondisi itu rusak. Akhirnya mereka membiarkan, bahkan sudah terbawa arus dengan kenakalan itu. Akhirnya semangat untuk memperbaiki, kayaknya memang semua orang sudah begitu ya, gitu kan. Biasanya orang tidak mau berubah karena semua orang juga begitu. Nah, akhirnya tidak ada semangat untuk belajar ya. Kalau Kak Andika mungkin ya, ini kan tadi ada yang mau disampaikan soal ilmu parenting ya Kak Andika. Kenapa tertarik atau kenapa penting ya menurut Kak Andika ini? Ya, karena juga alhamdulillah karena dukungan dari lingkungan seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Mukmin sama Kak Adnan terkait dukungan lingkungan itu penting sekali untuk memicu pembentukan akhlak, pembentukan kedewasaan yang baik. Jadinya ilmu parenting ini merupakan salah satu ilmu yang kemudian perlu didalami gitu. Apalagi kemudian kita sebagai orang-orang yang ingin memiliki keluarga yang dicita-citakan gitu ya, yakni adalah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Sama tadi yang disampaikan oleh Kak Adnan gitu, ada tujuan yang perlu dicapai. Nah, tentunya kalau makan saja kita butuh ilmu, pakai tangan kanan, tidak boleh tumpah-tumpah makanannya, itu perkara makan saja. Nah, ini perkara orang ini perkara manusia ini, orang hidup ini. Ya, nantinya dalam sebuah hadis kan disampaikan ya, nanti yang menentukan anak ini menjadi beriman atau Nasrani atau Yahudi itu daripada orang tuanya. Makanya dari sinilah pentingnya itu mengasah ilmu parenting. Nah, itu yang melatar belakanginya. Begitu Kak. Jadi sebelum ke jenjang berikutnya nih sudah sih. 4 tahun yang lalu itu saya adalah pendukung child free, betul. Iya, karena lingkungan teman-teman saya itu jomblo semua dan mencari materi itu, kemudian dikumpul sebanyak-banyaknya itu hal yang sangat memuaskan dulu. Tapi setelah bergaul dengan teman-teman, lingkungannya berubah. Teman-teman semua sudah menikah, punya anak. Ada rasa kayak, wih, gimana ya? Rasa bukan iri tapi takjub begitu. Apalagi kalau teman-teman lain kumpul-kumpul pembahasan bapak-bapak. Aduh, saya biasa mau ikut tapi belum 18 plus ke atas biasa begitu. Iya. Jadi harus mempersiapkan itu juga ya. Visi berkeluarga, visi ketika punya anak istri. Jadi jangan sampai orang mau menikah kayak Kak Asuk mau menikah karena takut dibilangi jomblo. Karena dibilangin gak laku. Sampai. Itu bahaya mindset begitu ya. Oke, Kak Adnan, apa yang membedakan lelaki biasa dengan lelaki seorang ayah? Lelaki biasa ini istilah kami di Gen Z, maaf ya bisa di-cut nanti kalau Bano. Itu mokondo, biasa orang Gen Z itu bilang mokondo. Apa yang membedakan lelaki biasa seperti itu dengan betul-betul laki-laki yang ideal di buku ini? Iya, menarik sekali. Jadi di buku ini disampaikan bahwa beda laki-laki dengan seorang ayah. Ya, jadi kalau lelaki biasa itu dia cuman ingin punya anak saja. Nah gitu ya. Jadi pejantan saja. Mau produksi aja gitu. Produksi aja. Ya, gitu ya. Jadi punya anak saya. Tapi kalau seorang ayah, ya dia itu siap
dengan paket-paketnya. Oke, Nah, oke, oke. paketnya untuk mengurus ya, Hmm. mengurus anaknya, mendidik anaknya, dan membantu istrinya pastinya. Oke. Nah, itu mungkin bedanya ya kalau dari buku ini. Dan itu, oh iya betul sekali sih. Iya ya, lebih ke aktif lagi Iya. ya. Iya. Gitu. Jadi itu Coba yang deh. membedakan ya. Jadi laki itu pejantan, Pejantan. ya sekedar memproduksi. Hah? Sedangkan ayah ini punya aspek manusia gitu ya. Dia menerima konsekuensinya, Tanggung jawab. tanggung jawabnya. Oke, oke. Iya. Oke, menarik. Kan seorang ayah itu harus menafkahi keluarganya. Oke. Di dalam Islam pun itu diwajibkan. Iya, Iya. betul. Pertanyaannya, apakah hanya sebatas itu? Mm-mm. Atau ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selain menafkahi? Iya. Hmm. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Kadang itu jadi dilema juga sebagai seorang ayah ya. Iya. Iya. Kan di samping kita bertanggung jawab untuk menghasilkan mencari uang ya, mencari penghasilan, kita juga dituntut untuk mengurus ya, mengurus anak ya, mengurus membantu istri ya, mendidik anak dan sebagainya. Tapi ya itulah, kalau kita mau dikatakan lelaki yang luar biasa, ya harus menerima itu. Siapa suruh jadi lelaki ya? Iya, betul sekali. Suruh jadi lelaki. Iya. Betul sekali. Jadi memang jadi lelaki itu tidak mudah. gampang. Nggak gampang. Ya. Jadi perempuan juga katanya tidak mudah. Sama ya. Jadi semua sih. salahkan. Semua ada Tanggung jawabnya perannya masing-masing peran. gitu. Nah, Iya. jadi di samping kita sibuk ya dalam mencari nafkah, nah di situ kita tetap mengurus anak kita ya. Gitu. Kalau secara pribadi Anda apa ya bertanya soal kalau Kak Adnan bikin visi misi keluarga seperti apa? Oh iya, perlu di-spill itu Kak Adnan. Iya. Iya. Untuk bisa contoh ini. Untuk teman-teman di rumah. Oke. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim ya pastinya kita merujuk kepada Islam kan, harusnya jadi visinya kita. Jadi visinya kita apa sih sebenarnya sebagai seorang muslim? Ya pastinya kita semuanya mau masuk surga ya. Nah, itu visinya. Ya, oke. Visinya kita mau masuk surga. Bareng-bareng. Nah, bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng anak, istri, ya, keluarga dan sebagainya. Nah, nanti dari situ ya adalah misi-misinya gitu. Bagaimana cara saya bisa mencapai surga itu? Ya, pastinya yang kita beriman ya, kita bertakwa kepada Allah ya, kita memastikan apa yang kita konsumsi itu halal ya, kita menjalankan perannya kita dengan baik ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah ya, dan seterusnya gitu. Jadi ya dari situ sih kalau saya ditanya apa visi misi saya, ya visinya pasti surga. Masya Kalau Allah. target jumlah anak Itu bisa Gaya rezeki itu kan Allah. Itu dari Allah. Kita cuman ya saja. Nah, soal rezeki ya. Dan ini memang juga tadi masih terkait dengan anak muda atau Gen Z ya. Pemahaman soal rezeki dalam keluarga itu juga kayaknya masih awam atau masih kabur. Karena yang sering dijadikan patokan itu adalah jumlah material, padahal kan rezeki tidak seperti itu kan ya. Konsep rezekinya Konsep rezeki tidak seperti itu. Cuma karena kondisi sekarang memang segalanya kayaknya butuh uang gitu. Akhirnya selalu yang dijadi hitungan itu hitung-hitungan uang, rupiahnya berapa. Akhirnya ketika dihadapkan pada konsekuensi tanggung jawab dalam rumah tangga, dia akan mengatakan kalau gaji saya segini sendiri saya tidak cukup, apalagi mau dibagi. Ini kayaknya kesusahan, kasihan nanti istri. Nah, kalau Kak Adnan konsep rezeki dan mengelola keuangan rumah tangga seperti apa? Iya, oke. Betul tadi yang menarik sekali yang ditanyakan kamu, Min. Makanya kenapa banyak orang takut punya anak? Ya mungkin seperti Kak Sultan ya. Child free ya. Child free ya. Karena dulu ya Kak, dulu bukan sekarang. Sekarang kan sudah hatam ya. Mantan. Sudah ada julukannya mantan. Gitu. Nah, kenapa? Karena ukurannya sempit. Ukurannya adalah rezeki itu cuman harta saja. Jadi ketika dia berpikir
oh ya saya punya, nanti kalau saya menikah saya harus menafkahi istri saya. Iya. Artinya berkurang rezekiku gitu. Kalau saya punya anak 1, 2, 3 bahkan semakin banyak itu, ya semakin banyak juga yang harus saya keluarkan. Iya. Nah itu karena ukurannya harta, Gaji. gaji Gaji. gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau rezeki itu kan banyak ya. Jadi Iya. apa yang rezeki itu kan pemberiannya Allah gitu. Termasuk anak sebenarnya. Ya, termasuk anak. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, bahkan gini ya, kesehatan, rumah tangga yang adem Iya. itu juga rezeki. Teman-teman. Teman-teman yang circle-nya baik, anak yang nurut, itu rezeki juga. Nah, orang tidak sampai ke situ biasanya, kebanyakan orang jadi cuman taunya rezeki itu harta saja gitu. Atau rezeki nama orang. Iya, itu teman kita. gitu. Padahal rezeki banyak ya. Sebenarnya banyak sekali. Banyak orang namanya rezeki. Jadi memang ya kita ini harus dipahamkan dulu apa sih itu rezeki sebenarnya. Begitu ya. Nah, sebelum menjadi ayah apa saja yang harus disiapkan sih Kak? Karena apakah hanya baca buku, nonton tutorial YouTube atau langsung eksekusi di lapangan? Maksudnya lihat-lihat teman-teman. Apa yang harus disiapkan? Iya. Oke. Apa ya? Sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama kan pastinya ilmu. Betul. Nah, Satu ilmu. Jadi kalau kita punya ilmunya, ya kita bisa lebih siap untuk menjadi orang tua. Ya. Nah, terus persiapannya juga pastinya kalau saya pribadi ya, fisik juga penting. Ya, fisik. Jadi bagaimana kita ya, jadi saya ini sebagai seorang papa muda saat ini, ya punya 1 anak, alhamdulillah. Dan di sini saya harus sebenarnya sebelum saya punya anak itu saya harus mempersiapkan fisik dengan baik. Kenapa? Karena saya mau memaksimalkan waktu saya, memaksimalkan tubuh saya, ya, dengan anak saya nantinya, bermain, belajar, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau fisik saya terganggu? Contoh mungkin sering sakit-sakitan, atau bahkan lari tidak bisa, atau mungkin bangun dari dari bawah ke atas gitu, dari duduk ke berdiri itu susah. Bagaimana cara saya bisa main sama anak? Bagaimana saya bisa maksimalkan waktu saya dengan anak gitu. Jadi itu juga penting banget. Fisik termasuk penting ya. Penting banget. Dan pastinya juga emosionalnya kita ya. Bagaimana kita menahan amarah. Kan kalau kita menghadapi anak-anak gimana? Saya termasuk kalau anak-anaknya nakal ya. Iya. Kayak tapi kan kita nggak tahu kan, maksudnya kan anak-anak kan biasanya random ya, karena mereka memang belum tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi kadang ada yang nggak sesuai ekspektasi. Aduh, kenapa gini? Nah, persiapan emosi juga itu harus. Kalau ada tipsnya Katnan agar kita menghadapi anak-anak yang kayak burnout begitu, benar. Yang terlalu banyak tingkah laku. Iya. Kalau saya pribadi ya, yang saya dapat juga dari buku-buku parenting yang lain, sebenarnya kalau kita mau mengatur anak itu, kan biasanya kalau sekarang kalau kita lihat anak kita menyimpang ataukah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita lebih banyak pakai suara. Jangan begitu ya, jangan begitu, harus begini, gitu ya. Jadi kayak kita kayak emosi gitu. Lebih banyak berbicara. Nah, lebih baik kita maksimalkan dengan aturan. Ya. Jadi kita buat aturan dalam rumah semacam SOP lah gitu ya. SOP. Nah, aturan contoh mungkin aturan mandi, aturan nonton, ya, aturan apapun itu sejelas-jelasnya dan disampaikan kepada anak. Nah, jadi ketika mereka melanggar,
Nah itu kan pastinya kalau SOP kan ada konsekuensinya juga ya. Iya. Kalau dia melanggar apa dan sebagainya. Nah kalau dia melanggar, nah, itu dia sudah tahu apa yang apa konsekuensinya, apa yang akan menjadi hukumannya seperti itu. Nah yang paling sepemahaman saya yang paling berefek ya kalau kita ngambil kesenangannya. Jadi contoh, kita kasih dia nonton Sabtu Ahad, gitu ya. Nah, terus kalau ternyata dia melanggar, contoh mungkin nontonnya lebih dari yang dibatasi, gitu. Yeah. Nah, kita bisa sampaikan atau di dalam aturannya itu porsi untuk nontonnya dikurangi pada minggu itu. Jadi kan dia akan, aduh, ini kan kesenangannya gitu. Yeah. Jadi kalau orang dibatasi kesenangannya itu malah panik gitu ya. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau saya gitu sih. Harus ada rule-rule yang diikuti ya. Padahal kan pembatasan itu penting karena gitu. Pembatasan. Memberikan batasan itu salah satu indikator bukti tanda cinta itu bagi orang tua kepada anak. Jadi bukan tanda cinta bagi orang tua itu kepada anaknya itu ketika sudah memberikannya gadget, sudah memberikannya HP, Nina mainkan gitu. Tidak ada waktunya, tidak ada jedanya, mainkan kapan saja dan di mana saja. Orang tua itu pada umumnya menganggap bahwa selesai tugas saya gitu. Saya sudah kasihkan ini HP kepada anak saya untuk menemani mereka main. Jadinya tugasnya orang tua itu untuk menjaga anaknya itu digantikan sama HP, digantikan oleh benda yang kemudian tidak memiliki aturan, tidak punya akal. Alhasil apa? Anak bisa terpengaruh dari sana gitu, karena kan juga anak belum bisa tuh memfilter mana baik, mana buruk gitu. Makanya kemudian di sini memberikan batasan bagi anak oleh orang tua itu sangat penting dan merupakan bukti tanda cinta. Gitu tentunya. Ini berlaku juga sebaliknya, kalau kemudian kita tidak memberikan batasan itu artinya buruk kepada anak gitu ya. Oke, saya mau kembali ke bab 1 tadi ya. Tadi sempat saya buka-buka lagi. Di situ dikatakan bahwa seorang ayah, the real father atau real man tadi ya, ayah yang sejati itu siap membantu mengurus rumah tangga. Termasuk tadi setelah dari luar cari nafkah, di rumah ternyata dibutuhkan, itu dia harus tetap siap. Nah, ada pengalaman ya dari teman, dari keluarga ya, teman. Di rumahnya itu si bapak atau si suami ini dia apa istilahnya tradisional apa istilahnya ya yang lebih tepat bukan Kayak turun-temurun begitu. ya turun-temurun bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh urus rumah. Tidak mau cuci piring, tidak mau cuci piring, tidak mau urus. Oh iya, karena ada keluarga seperti itu Kak. Satu lagi di situ Kak. Betul, seperti itu, satu lagi. Dia tidak mau urus lagi menurut dia, menurut tradisi di keluarganya, urusan dalam rumah itu urusan seorang istri. Ya, urus anak, urus cucian apa dan sebagainya itu urusan istri. Suami cukup mencari nafkah, dan di situ satu sisi positifnya adalah ada kewibawaan seorang laki-laki. Ada kaum, cuma mungkin terlalu tinggi kaumnya tadi atau makom suami terlalu istilahnya patriarki atau ya otoriter seperti itu. Nah, cuma ada kewibawaan yang muncul dari situ. Mungkin dibanding kalau keluarga-keluarga yang membiarkan seorang ayahnya bekerja di rumah, di luar dan di dalam rumah juga turut membantu keluarga. Ada kesetaraan, bisa saling membantu. Ya, jadi cuma kaumnya justru menjadi agak rendah begitu. Tidak di pandangan anak-anak, ini kayak teman sepermainan bapaknya. Nah, di satu sisi tadi yang agak otoriter tadi ini posisi bapaknya sebagai pemimpin terasa sekali terlalu kuat justru ya. Nah, kalau Katnan mengelola itu bagaimana? Apakah juga turut nyemplung gitu atau ada batasannya ketika ikut membantu di dalam rumah tanpa menghilangkan atau mendegradasi kewibawaan seorang ayah? Baik ya. Kalau saya pribadi ya, nah
ukuran qawwam itu bukan dilihat dari seberapa kuatnya atau seberapa wibawanya seorang ayah gitu. Nah, dan ini memang sebenarnya dampak dari itu tadi ya, stigma masyarakat yang istilahnya memisahkan peran gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang suami ya, sebagai seorang ayah, ya memang kita dituntut untuk mencari nafkah, dan itu adalah tugas utama kita. Tugas utama, Ya, oke. tugas utama kita. Tugas utama, Nah, oke. Berarti ada tugas Nah, kita cabangnya. menafkahi gitu ya, menafkahi istri dan anaknya kita. Seperti itu. Nah, kalau istri, ya tugas utamanya apa? Mendidik anak dan mendidik rumah. Oke. Jadi hal-hal terkait rumah, ya memang apa istilahnya, tugas utamanya seorang perempuan. Ya, itu bidangnya gitu ya. Wilayah kekuasaannya, wajibnya di situ. Wilayah kekuasaan wajibnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang ayah yang hebat atau fatherman, ya itu pastinya kita selain dari tadi mencari nafkah dan sebagainya, kita juga memahami istri kita, gitu ya. Bagaimana perannya di rumah, apa dan sebagainya. Makanya di situ juga perlu ya kita bagaimana mengatur atau mengurusi istri kita di rumah ya. Kita tanya apa yang bisa dibantu, gitu ya. Bukan semata-mata kayak, oh ya saya harus cuci piring. Terus istilahnya kayak apa ya? Kita merasa sebagai seorang pembantu begitu, tidak. Tapi kita harus merasa bahwa istri saya ini ya butuh pertolongan, capek, betul kan? Capek dalam rumah gitu, urus anak, urus rumah tangga, dan itu juga memang tidak gampang ya. Dan kita sebagai seorang ayah ya itu mengerti tentang itu. Nah, makanya kita bantu, dan seorang istri ya pastinya harus selalu mensupport ya kita sebagai seorang suami dalam kita mencari nafkah dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya kerjasama yang epic ya dalam sebuah rumah tangga. Teamwork. Jadi kalau seorang ayah yang punya qawwam tadi atau kewibawaan yang besar, itu sih masih biasa ya berarti ya. Belum menjadi fatherman yang hebat. Terkait sistem turun-temurun yang dijelaskan oleh kamu, Ming, kan kita semua mungkin diajarkan oleh ayah ibu kita itu sistem kolonial, sedikit-sedikit cubit, sedikit-sedikit pukul. Nah, apakah itu berpengaruh jika kita menjadi seorang ayah juga? Oke. Nah, itu seperti apa ya? Lebih ke cara mendidik ya. Lebih cara mendidik Hardnya. Nah, kita ini calon-calon kolonial, didikan kolonial ya dulu. Didikan kolonial. Jadi oke. Kalau menurut saya ya, untuk di zaman sekarang, sebenarnya zaman dulu sih sama juga ya. Harusnya ketika kita mendidik itu bukan mendidik dengan kekerasan, tapi mendidik dengan ketegasan. Beda ya. Ya. Nah, sama halnya kita juga mendidik bukan mendidik dengan kelembekan, tapi mendidik dengan kelembutan. Jadi itu dua hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Jadi tegas bagaimana? Bukan berarti dipukul. Sedikit-sedikit memukul, walaupun dalam Islam boleh ya. Jadi contoh kayak seorang anak yang dia tidak sholat, itu kita bisa pukul, tapi pukulannya pukulan mendidik, bukan juga pukulan yang barbar gitu ya. Bukan. Jadi tegas. Nah, tegasnya itu dalam bentuk apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan, tegas dalam aturan. Jadi kalau ketika kita membuat aturan, bisa dibilang apa ya? Kita tidak terlalu banyak bicara, kita tidak terlalu banyak main tangan, kita cuma berbicara tentang aturan dan konsekuensi. Nah, seperti itu. Jadi begitu sih kalau saya.
Kalau untuk sekarang ya, jadi memang sekarang hindari lah yang kekerasan gitu, Ya, tidak ada efeknya gitu. Apalagi kan kalau kekerasan ini pernah saya cek-cek ya, kalau ternyata akan memutuskan saraf-saraf yang lagi tumbuh tuh di anak gitu. Mata Kalau saya kita kecil. menggunakan kekerasan, teriakan, itu akan mempengaruhi pertumbuhan anak gitu. Nah, jadi makanya itu tidak direkomendasikan atau bahkan dilarang ketika kemudian kita mendidik anak. Iya. Cukup mungkin sudah 40 menit. Iya. Ya, jadi banyak hal yang mungkin yang bisa kita bicarakan di bab-bab berikutnya ya, masih terkait dengan parenting, mendidik anak, bukan cuma mendidik anak sebenarnya. Apalagi namanya membangun rumah tangga ya, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang memberikan ketenangan, karena keluarga itu adalah rumah. Keluarga adalah rumah yang sebenarnya. Ya, di mana rumah itu, disitulah kita mendapatkan perlindungan, keamanan, dan tadi rasa tentram. Tadi saya mau ini, cuma saya lupa ada kata yang atau hadis tadi ya, cuma saya lupa untuk ini, saya lupa catat tadi. Ya, jadi membangun rumah tangga memang ini penuh dengan dinamika, ya, bukan suatu hal yang berjalan mulus, ya. Meskipun dengan ilmu, tapi tentu dengan adanya ilmu kita lebih siap, ya, lebih siap untuk menghadapi dinamika itu, lebih bijak ketika mengambil keputusan, dan tepat ketika harus mengambil sebuah keputusan. Ya, dan semoga kita semua di sini, ya, insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sesuai yang kita harapkan, yang sakinah tadi, yang mawaddah dan warahmah. Ya, sekian dari kami, insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya, di bab-bab berikutnya, di buku Father Man 1. Ada berapa tadi? Ada 3 ya? 2. Oh, 2. Ada 2 buku Father Man. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.